Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata muallif muallif syairnya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti diartiinnya setelah baca syarahnya lengkap, nanti baru diartiin syairnya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Aqulu, kata penjelas syairnya, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, aqulu alhamdu lughatan, saya berkata alhamdu itu secara bahasa, as-sana bil kalam, pujian memuji dengan ucapan. Secara bahasa memujinya ini khusus dengan lisan. Kalau secara bahasa halal mahmud, atas sesuatu yang dipuji. Bijamili sifatih, sebab keindahan sifat yang dipuji tersebut. Wa urfan, dan secara uruf, secara istilah. Fi'lun, enggak terbatas kepada ucapan aja kalau secara istilah. Yang penting suatu perbuatan, ya, termasuk ucapan juga. Fi'lun yunbi'u han ta'zimil mun'im, suatu perbuatan yang perbuatan tersebut dapat menunjukkan perbuatan mengagungkan si pemberi nikmat. Bisababi in'amih, dengan sebab pemberian nikmat si pemberi nikmat tadi. Hal hamid, bisababi in'amih alal hamid atau ghairih, dengan sebab si pemberi nikmat tadi memberikan kenikmatan atas orang yang memuji tersebut atau atas selain orang yang memuji tersebut. Jadi walaupun si pemberi kenikmatan itu enggak memberikan kepada kita, tapi kita melakukan suatu perbuatan yang bisa menunjukkan perbuatan mengagungkan si pemberi nikmat tersebut, maka itu sudah dikatakan memuji secara istilah. Wa syukru, dan syukur, ada perbedaan. Syukur sama memuji, sama hamd. Kata syukru sama kata alhamdu. Wa syukru lughatan, dan kata syukur secara bahasa, huwal hamdu istilahan, adalah hamd, adalah memuji. Syukur itu adalah memuji secara istilah. Adalah pengertian memuji secara istilah. Tadi itu kan memuji secara istilah, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amih alal hamid atau ghairih. Nah, itu syukur secara bahasa. Tapi ma ibdalil hamid bisyakir, serta mengganti kata hamid pada pengertiannya tersebut dengan kata asyakir. Jadi fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amih alal hamid atau ghairih, kan gitu kalau yang hamd. Tapi kalau yang syukur, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amih ala syakir au ghairih. Nah, hamidnya diganti syakir. Jadi fi'lun, syukur secara bahasa ini, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, suatu perbuatan yang perbuatan tersebut bisa menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut mengagungkan si pemberi nikmat, bisa bi'in'amih ala syakir au ghairih, dengan sebab si pemberi nikmat tersebut memberikan kenikmatan atas orang yang bersyukur, atau dia memberikan kenikmatan si pemberi kenikmatan tersebut atas orang yang selain orang yang bersyukur tersebut. Itu syukur secara
secara bahasa, dia sama kayak memuji secara istilah. Wa urfan, dan syukur secara istilah, secara uruf. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bih alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Pengerahan seorang hamba mengerahkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, mengerahkannya kemana? Kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ila ma khuliqa li ajlih, terhadap perkara yang hamba tersebut diciptakan karena perkara tersebut, yaitu terhadap perkara yang Allah menciptakan hamba tersebut terhadap karena perkara tersebut, yaitu karena wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kan ada ayatnya begitu. Inti ayat itu, jin dan manusia diciptakan, tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan untuk beribadah. Berarti perkaranya di sini, di sini kan terhadap perkara yang hamba tersebut ciptakan karena perkara tersebut adalah ibadah. Berarti arti secara tersiratnya, pengerahan seorang hamba terhadap seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah. Nah, gitu. Kalau arti aslinya, pengerahan seorang hamba terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut, pengerahan seorang hamba terhadap seluruh perkara yang Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dengan berupa perkara tersebut atas seorang hamba tersebut terhadap perkara yang seorang hamba tersebut diciptakan karena perkara tersebut. Nah, itu arti aslinya. Wa tahqiqul karam halal basmalah wal hamdalah wasyukri wal madhi, dan perincian pembahasan terhadap kalimat bismillah, terhadap basmalah, wal hamdalah terhadap kalimat alhamdulillah, wa syukru dan terhadap kalimat syukur, wal madhu dan terhadap kalimat madah. Ada nanti dalam bahasa Arab itu ada alhamdu, ada asyukru, ada al-madhu. Nah, itu pembahasannya itu sudah dijelas. Lughatan wa urfan, baik secara bahasa maupun secara istilah. Wa nisbah baina salasa, dan perbandingan di antara yang tiga, antara kalimat hamdalah, kalimat syukur sama kalimat al-madhu. Itu sudah dijelaskan di mana? Fi risalatina, di kitab saya, katanya Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, yang bernama Kashful Lisam an Mukhaddaratil Afham. Itu nama judulnya, nama judul kitabnya. Nah, perbandingan di sini nanti dibahas nisbah baina salasah, antara yang tiga itu, perbandingan antara tiga itu nanti dibahas apa persamaannya, apa perbedaannya, ntar itu yang dimaksud perbandingannya. Karena di dalam kitabnya begitu. Wallah, dan kalimat dan lafaz Allah, alamun adalah suatu nama, ala zatil wajibil wujud, atas suatu zat yang wajib ada. Ada wajibul wujud, al-wajibul wujud, ada al-mustahilul wujud. Ada namanya mustahil ada namanya wajib ada. Kalau wajib ada, nggak boleh nggak ada. Wa akhraja, dan lafaz akhraja pada syairnya itu bimakna azharo, itu bermakna azharo, menampakkan. Kan akhraja itu biasanya digunakan artinya mengeluarkan, tapi di dalam syair ini yang dimaksud adalah menampakkan, bimakna azharo. Wan nataij, dan kalimat nataij, jam'u natijah, itu adalah kalimat
perkataan jamak, kalimat plural, kalimat yang 3 ke atas, kan ada mufrad 1, muannas musanna 2. Nah, jamak itu 3 ke atas. Adalah bentuk jamak dari kata natijah, jamaknya nataij. Natijah ini buah pemikiran, kesimpulan. Wahyal qadiyah al-lazimah li muqaddimatain. Natijah itu adalah kesimpulan yang mengikuti 2 muqaddimah. Nanti di dalam mantik itu ada muqaddimah kubro, ada muqaddimah sugro. Nah, nanti kesimpulannya disebut natijah. Contohnya apa? Kal alam hadisun al-lazimah liqaulina, seperti ungkapan dunia itu baru. Baru di sini artinya dunia ini ada permulaannya. Itu adalah kesimpulan yang mengikuti pada perkataan kita, al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu adalah kesimpulan dari perkataan kita, alam itu. Pertama kan muqaddimah kubronya disebut al-alam mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Terus wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan seluruh yang berubah-ubah itu adalah memiliki permulaan, adalah baru. Baru sini dalam artian memiliki permulaan. Alam itu berubah-ubah, dan setiap yang berubah-ubah itu itu memiliki permulaan. Berarti kesimpulannya alam itu alam itu memiliki perubahan berarti. Ya kayak jika hujan, jalan basah. Nah, itu kan muqaddimah kubronya. Jika hujan, jalan basah. Dan itu kan muqaddimah kubronya. Muqaddimah sugronya, hari ini jalan basah. Nah, natijahnya hari ini hujan. Wal fikru, dan apa itu berfikir? Harakatun nafsi fil ma'kulat, adalah pergerakan jiwa terhadap perkara-perkara yang dinalar. Ada ma'kulat, ada mahsusat. Kalau ma'kulat, dia kalau mahsusat itu sesuatu yang bisa terpanca indrai, yang bisa dideteksi oleh panca indera, itu disebut mahsusat. Tapi kalau ma'kulat, nah itu yang kebalikannya, nggak bisa terdeteksi sama panca indera, cuman bisa dinalar aja. Nah itu ma'kulat. Itu berfikir. Wa harakatuha fil mahsusat takhyil, dan pergerakan jiwa pada perkara-perkara yang bisa dipanca indrai, yang bisa dideteksi oleh panca indera, adalah pergerakan jiwa itu terhadap perkara tersebut disebut berkhayal, takhyil. Jadi itu perbedaan antara berkhayal sama berfikir. Wal arbab
Dan kata-kata arbab pada syair di atas, jam'u rabbin adalah kalimat jamak dari kata rabb, dari kata rabbin. Rabbun, rabbani, arbab. Wal murad huna, dan yang dimaksud pada kalimat arbab di sini adalah dan yang dimaksud pada kalimat rabb di sini adalah as-sahib, adalah pemilik. Bukan Tuhan, tapi pemilik. Wal hija, dan kata hija pada syair di atas itu bermakna al-aqlu, bermakna akal. Wahwa maksurun, dan lafaz hija itu adalah isim maksur. Nah, kalau ngerti nahu, ngerti dia apa itu isim maksur. Itu isim yang suatu isim yang diakhiri alif, yang diakhiri alif. Itu kayak hija itu. Alif tegak, bukan alif yang enggak tegak. Wa ma'anal bait, dan makna bait secara keseluruhan pada bait pertama itu adalah tadi kan alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'jal fikri ya albabil li arbabil hijana. Itu makna secara keseluruhannya. Alhamdulillahillazi azhara li arbabil uqul. Segala puji milik Allah. Yang Allah itu telah yang mana Allah telah menampakkan kepada pemilik akal. Menampakkan apa? Nataija afkarihim. Kesimpulan pemikiran mereka. Wa fi dzikrin nataij bara'atu istihlalin. Dan pada penyebutan nataij itu adalah bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Bara'atul istihlal itu dalam ilmu badi adalah seorang pembicara itu membicarakan, mengeluarkan suatu perkataan di awal pembicaraannya, yang mana perkataan ini menjadi inti pembahasan nanti di dalam pembicaraannya. Itu disebut bara'atul istihlal. Nah, dalam inti pembahasan ilmu mantik itu inti pembahasannya adalah buah pemikiran. Semua yang berkaitan dengan buah pemikiran, nah itu inti pembahasan ilmu mantik. Ini cara berfikirnya benar enggak? Ini cara berfikirnya salah enggak? Dan itu ntar dibahas di ilmu mantik. Wa fil bait su'alani, dan pada bait alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'jal fikri la arbabil hija, itu ada dua pertanyaan. Lima hamida bil jumlatil ismiyah. Kenapa sang muallif syair, sang pengarang syair Syekh Al-Akhdari itu memuji Allah dengan kalimat ismiyah, dengan kalimat isim, dengan susunan ismiyah. Walam yahmad bil fi'liyah, dan dia tidak memuji dengan kalimat fi'liyah. Asani, pertanyaan kedua, lima qaddamal hamda 'ala Allah ma'a anna taqdimal ismil karim ahammu. Kenapa dia mendahulukan kalimat alhamdu atas kalimat Allah, sedangkan sungguhnya mendahulukan nama Allah itu lebih tepat, lebih utama. Wal jawab hanil awal, dan jawaban, katanya pensyarah, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, jawaban untuk pertanyaan pertama, annahu hamidal maula li zatih. Sungguhnya
Syekh Al-Akhdari itu, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, itu memuji Allah pada zatnya Allah. Tadi kan pertanyaannya kenapa kok pakai jumlah ismiyah, nggak pakai jumlah fi'liyah. Wa zatuhu subhanahu sabitatun mustamirratun. Sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu telah ada dan terus menerus. Itu tetap dan terus menerus. Fanasabal hamda bil jumlati dallati halas sabat wad dawam. Wahyal jumlatul ismiyatu. Maka Syekh Al-Akhdari ini mencocokkan suatu pujian dengan susunan, yang susunan tersebut menunjukkan atas telah ada dan terus menerus. Apa itu susunannya? Yaitu susunan wahyal jumlatul ismiyah, itu susunan jumlah ismiyah. Karena nanti kalau kita pakai jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah ini kalau nggak pakai fi'il madi yang menunjukkan masa lampau, tapi dia nggak menunjukkan masa depan dan masa sekarang, atau mana jumlah fi'liyah ini kalau nggak pakai fi'il madi, kita pakai fi'il mudhari, yang fi'il mudhari ini menunjukkan perbuatan yang zaman sekarang dan zaman depan, tapi nggak menunjukkan zaman yang lampau. Nah itu nanti nggak cocok sama zatnya Allah. Sedangkan zatnya Allah itu sudah terpuji, sedangkan zatnya Allah itu telah terpuji pada seluruh zaman. Wa anisani, dan untuk pertanyaan kedua, kenapa kok didahulukan lafaz alhamdu pada lafaz Allah? Bi annal maqama maqamul hamdi. Sebab karena sesungguhnya konteksnya itu adalah konteks memuji, konteks hamd. Wa in kana dzikrullahi ahammu fi nafsihi. Walaupun menyebutkan Allah itu lebih utama pada konteks zatnya. Faquddimatil ahammiyatul 'aridah 'alal ahammiyati dzatiyah mura'atan lil balaghah. Tapi bisa didahulukan kepentingan yang bersifat berubah-ubah, tapi berubah-ubah di sini dalam artian kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Seperti kondisi itu kan termasuk kategori yang berubah-ubah, yang menempel. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, itu kondisi. Tapi kalau zatiyah, zatiyah ini nggak bisa. Selama zatnya itu masih ada, maka kategori zatiyah ini tetap ada. Misalkan dalam definisi ulama mantik, ulama-ulama logika, itu mendefinisikan manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah hewan. Hewan apa? Hewan yang berpikir. Nah, berpikir ini adalah masuk kategori zatnya. Karena selama dia bisa berpikir, nah itu dia dikategorikan manusia menurut ulama mantik. Tapi walaupun bentuknya manusia, ada tangannya segala macam, tapi kalau dia nggak bisa berpikir, nah itu nggak dikategorikan manusia menurut ulama mantik. Nah itu. Jadi kalau contohnya itu yang termasuk kategori zatiyah. Ada terus kalau zatiyah. Nah ini kondisi.
Nah, kok kondisi kok didahulukan dari kepentingan yang bersifat aridoh, yang bersifat nempel, yang bersifat bisa berubah-ubah, yaitu termasuk kondisi itu termasuk aridoh. Kenapa kok bisa didahulukan atas kepentingan zatiyah? Itu karena mura'atanil balaghah, karena memerhatikan ilmu balaghah, yang mana ilmu balaghah itu allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Yang mana ilmu balaghah itu adalah ilmu menyesuaikan pembicaraan pada tuntutan kondisi. Nah, jadi karena memerhatikan ilmu balaghah, kalau dalam ilmu balaghah perkataan itu harus sesuai konteks, yang termasuk sesuai konteks, ya kalau berbicara sama orang bodoh dalam ilmu balaghah nggak boleh terlalu rinci segala macam, harus pakai bahasa sederhana. Intinya sesuai konteks itu dibahas di ilmu balaghah. Qauluhu wa hatta bima'na azada wallahu alam.